Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aliha Bella Sahwa dan ada rekan saya, Deborah Elizabeth. Kami di sini ingin mewawancarai sedikit tentang kebudayaan Betawi. Sebelumnya Bapak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, terima kasih. Nama saya Irfan Zulkifli. Saya di sini dikenal sebagai tokoh Betawi, tapi tidak terlalu menonjol. Artinya saya basically berasal dari Betawi asli, orang tua saya Betawi dan ibu saya Betawi. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Untuk makanan khas Betawi Pak yang memang diwajibkan ada selain daripada menu-menu yang lain gitu. Iya, kalau dibilang wajib sih enggak ya, karena memang basically-nya orang Betawi, jadi harus menampilkan makanan-makanan khasnya Betawi. Seperti kalau di pernikahan itu ada kue lapis, kue geplak, wajik. Nah itu harus ada di meja-meja. Tapi itu pun tidak wajib, cuma jika ada aja disediakan. Standarnya aja, kita nggak pernah memaksakan untuk harus ada ini, harus ada itu, karena memang semakin kesini bumbu-bumbunya agak susah didapat juga gitu ya, karena dengan Udah jarang ya Pak? ya udah jarang, kayak harus numbuk sendiri beras atau apa. Sekarang kan giling modelnya kan, karena kalau digiling sama ditumbuk itu beda rasa. Iya. Iya, Bentuknya tapi juga beda ya Pak? iya bentuk sama, cuma rasanya agak beda. Oh, Makanya nggak perlu diwajibkan. Sekarang kan banyak juga penjual-penjual dadakan tuh yang jual-jual geplak apa segala macam gitu. Jadi nggak harus ada, cuma minimal ada tawinya. kalau untuk kesenian ya Pak, contoh kayak alat musik, entah alat musik apa, terus alat tradisional kayak pisau, ada nggak Pak? Alat Betawi. Kalau di Betawi sih, kalau itu alatnya ya golok, karena dia silat sih dasarnya. Karena setiap orang Betawi itu nggak wajib, cuma minimal dia tahu. Untuk silat juga bukan untuk menampakkan siapa dia, tapi untuk artinya biar melindungi orang-orang yang teraniaya lah, misalnya seperti itu. Nggak bisa sembarangan dia menggunakan silat, karena silat itu juga Ada kalau prosesnya. dia ada prosesnya, dia tidak bisa sembarangan gitu. Karena ada ujiannya, ada segala macamnya gitu. Kalau Bapak sendiri udah lulus nih, Ya, pencak silat? wah saya pencak Udah apa aja. semuanya? Enggak sih, tapi minimal tahu aja, lulus sih enggak, Oh, minimal tahu lah. kalau daerah sini masih ada yang ngajarin pencak silat gitu Pak? Masih Atau ada. ada yang buka lesnya atau gimana? Ya di sini masih ada perguruannya, cuma memang sekarang ini agak kurang aktif, tapi masih orang-orang yang belajar secara internal masih ada, namanya Pengsima Toga. Di sini banyak guru-guru silat. Tapi karena mungkin zamannya udah mulai berubah, ya mungkin harus mengikuti zaman juga gitu. Artinya nggak seperti dulu gitu kan, sekarang udah zamannya teknologi, artinya Iya. silat juga harus mengikuti kan gitu. Berarti Bapak di zaman dulu itu Bapak berarti dulu ada palang pintu gitu ya? Sampai sekarang masih ada. Waktu Bapak nikah itu masih Nah, ada. awal-awal masih itu kan masih Masih zaman-zaman ada. dulu. Iya. Berarti masih kental banget ya Pak Betawi? Kalau di sini masih kental sekali Betawinya. Minimal di sini kalau pernikahan itu kan, kalau orang-orang biasanya 1 hari ya. Iya. Kalau di sini bisa 2 hari, namanya H-1 itu mangkatan. Jadi, Mangkatan apa itu Pak? nah jadi saudara-saudara dekat. Oh, acara yang buat saudara-saudara aja. Ya, artinya saudara-saudara dan rekan sejawat yang dekat-dekat, dia biasanya datangnya di H-1 sebelum hari H. Berarti hari H-nya nanti untuk umum semuanya. Itu namanya, makanya di sini ya minimal 2 hari, dan acaranya itu biasanya kalau dulu saya ya bisa 2 hari layar tancap, 1 hari dangdut, standarnya seperti itu dulu. Tapi sekarang karena udah semakin banyaknya rumah, kadang-kadang ya di pinggiran juga udah ada rumah, susah udah lapangan, jadi memang acara ya menyesuaikan gitu. Nah, kan itu ada dua hari gitu ya Pak? Hmm, Nah, itu palang pintunya itu ya, di hari pertama atau di hari dua-duanya H, dipakai? enggak di hari H. Oh, untuk umum? Iya, di hari H-nya itu kan sebelum akad nikah biasanya palang kan biasanya akan datang. Heeh. Biasanya datang Pas baru. sembari ya Pak gitu Ya, biasanya datang disambut dengan Iya, palang pintu. begitu. Iya, kalau mangkatan palang pintu siapa yang mau datang diri-diri, nggak mungkin juga. Iya juga. Tuh. Saya juga mau nanya Pak, kalau Hmm. saya di Betawi itu kan pernikahan itu misalnya cewek ada salah satu yang beda suku, apa ada
proses dulu supaya bisa diterima sama keluarga Betawi apa gimana Pak? Oh enggak, jadi kalau memang aja? Betawi ini agak tidak membatasi untuk siapa ya, karena jodoh itu memang sebenarnya tetap aja keputusan yang maha kuasa, kita tidak bisa melewati itu. Dan Betawi tidak pernah membatasi Betawi harus Betawi, tidak seperti itu, dan bisa dimix sama siapa aja, sama Jawa atau sama Sunda atau sama Padang atau sama Sumatera sekalipun, kalau memang jodohnya ya harus diterima. Iya, soalnya kan kalau saya sendiri kan suku Batak ya Pak, Ya. harus kayak di marga gitu ada proses Nah, masuk. iya. Siapa tahu di Betawi apa ada proses seperti itu. Tuh, di Betawi tidak ada seperti itu, karena memang apa? Jadi kalau orang Betawi itu rada simpel, kalau bahasanya orangnya nggak mau repot, nggak mau repot-repot. Dia suka itu jodoh lu demen ya udah, bahasanya begitu. Silahkan. Paling orang tuanya ngasih arahan-arahan aja. Setelah itu kan mereka berdua yang jalan. Jadi tidak ada khusus-khusus, tidak ada. Kalau dulu ya, kalau dulu itu namanya kudangan. Kudangan, apa itu Pak? Jadi mempelai wanita nih dari neneknya, dari buyutnya, ntar neng kalau lu nikah gue minta ini ya gitu. Biasanya mintanya itu nggak yang aneh-aneh, misalnya dibawain pete 1 pikulan. Jadi si laki-lakinya disampaikan, ini dulu pesen neneknya minta nanti kalau nikah dibawain pete 1, itu misalnya 1 pikulan sama pikul-pikulannya misalnya gitu. Itu namanya kudangan. Iya, dan artinya apa ya, kalau itu nazar bisa dibilang nazar neneknya mungkin ya. Nazar neneknya, nazar orang tuanya atau siapanya lah, pokoknya yang di atasnya minta seperti itu. Biasanya sih kebanyakan neneknya, kakeknya wah, kalau sini sebetulnya wah. Kalau di Betawi itu nggak ada itu ya Pak, adat-adat yang khusus gitu sebelum pernikahan. Kalau di Jawa itu kan ada siraman atau apa gitu, ya kan Pak? Iya, Kalau di Betawi ada apa? nggak ada. Kalau di sini hampir kayak seperti itu. Umum. Ya kayak jatuhnya di umum, biasanya cuma tahlilan sebelum hari H, undang tahlil. Terus nanti setelah acara itu namanya bongkar tenda 3 hari, selamatan tenda bahasanya. Selamatan tenda. Jadi 3 hari setelah hari H itu selamatan lagi, udah orang sekitar bacain Fatihah, tahlilan. Itu tujuannya ditujuin kepada orang-orang tua yang udah mendahului, sama berbagi sedikit rezeki kepada warga sekitar ya, artinya makanan lah gitu. Ngopi-ngopi bareng karena acaranya sudah berjalan. Itu namanya selamatan tenda kalau orang sini. Tapi tendanya udah dibongkar dulu. Masih Pak berjalan di sini? Masih. Oh itu masih. Berarti udah berjalan ya. Berarti di sini Betawinya tuh masih kental banget ya? Masih. Kalau Betawi asli masih kental karena mungkin, tapi di sini udah terlalu banyak juga pendatangnya, jadi 50-50 lah. Tapi kebudayaan, kalau orang sini tahu kalau apa, selamatan pelampang. Mas, pelampang tahu nggak? Pelampang itu tenda pernikahan. Itu namanya pelampang. Biasanya cuma wujud rasa syukur kita bahwa acaranya udah berjalan tanpa hambatan. Tujuannya sih itu. Sebenarnya semua kembali kepada rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Kalau di Betawi selalu ditekankan itu. Cuman anak-anak sekarang kadang-kadang ya karena zamannya udah kayak gini gitu ya. Jadi dibilang kuno, padahal orang tua kita bilang itu efeknya nanti setelah kita nikah baru tahu, oh iya ternyata begini. Iya banyak ya Pak orang Sebetulnya pesan-pesan aja kalau kebanyakan orang Betawi itu. Dan kadang kan mindset orang itu terkenal bahwa Betawi itu males gitu ya. Kalau saya agak sedikit kurang bisa nerima gitu, karena nggak semua gitu kan. Mindset orang-orang luar apa yang terbentuk kan Betawi itu males gitu, padahal nggak seperti itu sih aslinya. Iya ya. Iya. Mereka nggak lihat ya kan? Iya, kadang-kadang kan orang yang tinggal di sini gitu udah lama menganggap, terus dia males-malesan, mabuk-mabukan, ternyata bukan orang Betawi, cuma dia memang orang luar yang tinggal di sini, dan ketika ditelusuri bukan orang Betawi juga gitu. Karena udah lama di sini aja gitu. Nah, orang Betawi aslinya, bahasa orang Betawi itu males. Sekarang kalau sampean misalnya orang Jawa
saya tinggal di sana, gimana gimana kamu gitu kan, yang punya tuan rumah wajar lah kalau agak sedikit leha-leha, karena kan nggak perlu ada yang dicari karena udah ada peninggalan orang tua kan itu ya. Iya, betul. Tapi sebenarnya itu juga jadi momok ya, jadi apa, pandangan seorang jadi seolah-olah Betawi itu males gitu. Padahal ya artinya begitu. Kalau di Betawi itu gimana, terlalu ngambil banyak jadi dibilang serakah, terlalu leha-leha dibilang males gitu ya. Tadi lo serakah amat tuh, tanah udah banyak, kontrakan udah banyak, masih mau kerja, itu salah juga di gitu ya. Artinya memang itu ya, kalau menurut saya sih ya, bagaimana pandangan seorang, tapi kalau saya sebagai orang Betawi sendiri agak sedikit kurang bisa menerima kalau dibilang orang Betawi itu males. Kalau untuk bahasa itu kan, Bapak, saya punya teman Ya. orang Betawi, dia menggunakan bahasa ke orang tuanya itu pakai gua lu. Ada orang yang apa ya, menggambarkan orang Betawi kalau ngomong sama orang tua pakai kata gua lu itu kasar. Bapak menerima atau enggak? Enggak, karena gini, Udah biasa. kalau di sini kadang-kadang anak itu kan gimana ibunya ya, kadang-kadang waktu kecil karena bahasa Betawi itu bahasanya ceplas-ceplos ya kan? Ya. Karena bahasanya ceplas-ceplos, orang Betawi dulu kan nyeplos aja, minta duit mak, minta duit sana sama bapak lu gitu. Akhirnya ada anak yang ngambil, manggil bapaknya itu bapak lu bagi duit gitu. Ada biasa, dia kebiasaan. Kalau sebenarnya sih ya itu standar ya, cuma kalau yang di lingkup itu mungkin biasa, tapi menurut orang kan kok songong amat sih ngomongin bapak lu gitu. Tapi sebenarnya ya itu yang diajarkan ibunya gitu, udah sana menyaluh, akhirnya manggilnya nyak, halo bagi duit gitu. Padahal sih ya itu udah jadi kebiasaan dia, tapi untuk orang lain juga nggak manggil bapak-bapak yang lain bapak lu, enggak, tetap aja manggilnya pak gitu. Jadi sebenarnya kalau itu kan mindsetnya yang enggak, orang cernanya nggak luas. Kalau saya, kalau kalian mending saya manggil bapak saya, bapak lu bagi duit. Songong amat sih tuh anak manggil bapaknya bapak lu, apa enggak papa atau enggak bapak gitu ya. Karena udah memang kebiasaan seperti itu, akhirnya udah biasa. Bawa ya, Pak? Iya, menurut bapaknya juga ya mau sekalian anak gitu. Saya mau nanya juga nih Pak, kalau di Betawi ini ada namanya perkumpulan gitu nggak Pak? Terus boleh tahu nggak namanya apa? Terus berdiri dari sejak kapan? Banyak, kalau perkumpulan itu kebanyakan pencak silat kalau Betawi. Misalnya kayak forum-forum asli Betawinya ada Pak? Kalau forum Betawi ya mungkin orang kenal itu Forkabi. Tadi. Forkabi itu forum komunikasi anak Betawi. Dan itu memang disahkan sama DKI dulu waktu zamannya siapa yang komisioner itu, Fauji Bowo. Nah, itu baru mencuat forum komunikasi anak Betawi karena masuk juga di apa namanya ya, seni Betawinya di DKI itu apa namanya, lupa saya namanya. Ada Betawi, ada Betawi Forkabi, ada FBR, itu forum-forum Betawi. Dan itu memang di legalitasnya ada di Kemenkumham. Kalau yang nggak ada legalitasnya banyak, seni misalnya seni topeng apa itu kan juga organisasi Maja, atau di sini Wairan, tapi legalitasnya nggak ada. Cuma memang di kampung ini orang kenal dia sebagai apa, tokoh pendiri Betawi. Pendiri Betawi bukan berarti Betawinya ya, tapi budayanya biasa. Kayak seni tari topeng, terus apa lagi? Ya, tadi palang pintu. Apa hukumnya nih Pak kalau misalnya ada masyarakat yang menghina adat Betawi? Kayak kemarin kan ada juga menghina adat Papua sampai ke jalur hukum. Apa betul Iya. juga ada sistem kayak begitu Pak sampai ke jalur hukum? Karena memang udah punya forum sendiri, tapi orang Betawi sebenarnya lebih legowo, orangnya nggak mau ribet gitu sebenarnya. Di bawah santai gitu. Iya, ya, dia Pak? santai aja ya, ya Pak. mungkin ya kan. Kalau ya karena kan gimana ya, kalau dikritik itu kalau sifatnya untuk membangun tuh apa salahnya kan gitu ya. Tapi ada beberapa memang yang Kalau udah sampai frontal perlawanan langsung gitu. udah bawa aja ke sini, nah itu kan beda lagi ranahnya.
Tapi secara pribadi Betawi itu maaf sebenarnya. Walaupun adatnya gede, kalau gitu suka marah gitu ya. Iya. Sebenarnya bukan suka marah karena suaranya gede. Iya. Terus ini kalau suaranya kan kayak Mandra, itu soal asli Mandra itu orang sini dulu asli. Dan sekarang rumahnya di Pekapuran. Kalau Bapak sendiri itu satu keluarga Betawi semua atau bercampur? Ada Jawa atau apa? Betawi semua kalau Betawi semua. Berarti satu keluarga Betawi, Pak? kalau dari adik bapak gitu ya, adik ya Betawi, tapi kalau udah jatuhnya ke adik asli ada yang nikah sama orang Jawa, ada yang nikah sama orang Padang, ada yang nikah sama orang udah mix. Tapi tetap ya namanya orang Betawi ya kelihatan juga dari omongannya. Gitu. Betawi itu apa ya, Pak? Tegas gitu ya Pak orangnya? Tegas sih enggak, cuma suaranya besar, cuma agak sedikit karena orangnya itu kalau saya bilang suaranya keras tapi santun gitu. Sebenarnya dia bersahabat dengan itu gitu, mah suaranya standar seperti itu. Dan orang Betawi itu lucu-lucu, menyenangkan lah gitu, menyenangkan orang gitu. Kalau ngomong Betawi kan orang Kita jadi tahu ada beberapa kebudayaan Betawi yang belum kita tahu, terus kita tanya ke Bapak, jadi kita tahu. Dan berterima kasih banget sama Bapak siapa tadi? Bapak Irfan. Bapak Irfan sudah menjelaskan beberapa kebudayaan Betawi dan sudah meluangkan waktunya untuk kami. Kami berterima kasih sangat banyak. Terima Sama-sama. kasih ya Pak. Ya, Semoga sama-sama. kita bisa berkunjung lagi. Ya. Kami jangan putus ya Pak. Terima Ya, kasih. sama-sama. Dari kami, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.